Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah acara yaitu pembukaan pelatihan jarak jauh guru IPA di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Kami haturkan selamat datang kepada para peserta sekalian telah berupaya hadir pada acara pembukaan ini, dan alhamdulillah kita perlu bersyukur bahwa kita kehadiran yang terhormat Direktur SKK yang nanti akan membuka PJJ ini dan akan memberikan arahan-arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan di Kementerian Agama. Mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur KSKK dan yang saya hormati para peserta, berikutnya kita akan menyimak pernyataan pembukaan dan arahan dari Direktur KSKK. Sebelumnya saya akan sampaikan sekilas mengenai biodata beliau. Yang pertama, nama Dr. Haji Ahmad Umar MA, NIP 1994-01-1994-03-1003. Tempat tanggal lahir Grobogan 09 Januari 1964. Pangkat golongan pembina utama Madya 4D. Jabatan sekarang Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Instansi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Alamat kantor Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3 sampai 5 Jakarta Pusat. Belum tercantum nomor teleponnya, tidak apa-apa, nanti apabila Anda ingin menanyakan silakan. Baik, itu sekilas tentang biodata Bapak Direktur KSKK Kementerian Agama. Kepada beliau saya persilahkan untuk menyampaikan pernyataan, membuka dan memberikan arahan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mas Asip, UII BDK Jakarta yang menjadi koordinator kegiatan Diklat IPA pada angkatan ini yang saya hormati, beserta Mas Tri yang bagian administrasi, kawan-kawan, para pejuang madrasah, guru-guru IPA yang hebat, bermartabat, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua di tengah sebagian besar masyarakat dunia melawan COVID juga belum bisa
tuntas ini kita masih bisa tetap berusaha meningkatkan kompetensi kita menjadi pejuang-pejuang yang baik, pejuang-pejuang madrasah yang paripurna, yang ideal, sehingga harapan kita akan menjadi guru-guru yang dicintai oleh anak-anak, menjadi guru-guru yang didambakan oleh anak-anak, dan menjadi guru yang diharapkan kehadirannya oleh anak-anak kita tercinta. Kawan-kawan, para peserta yang saya cintai, sebelum saya lanjutkan, mari kita nyatakan, kita buka lebih dulu kegiatan diklat kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga seluruh peserta dan para narasumber WI semuanya diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan semua menjadi orang-orang yang memang tulus berbuat, bekerja, berlatih karena Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya minta tolong Pak Tri. Halo Mas Tri. Ya. Mas Tri tolong kawan-kawan yang videonya tidak aktif dicatat. Ya. Ini diklat, ini diklat, bukan webinar umum. Ya. Saya ulangi, ini adalah diklat, bukan webinar umum. Kalau kawan-kawan merasa keberatan kuotanya habis, lebih bagus mengundurkan diri, jangan ikut diklat. Setuju, Pak Direktur. Ini adalah bentuk kesungguhan kita. Kalau kawan-kawan punya kepentingan karena hajat, izin. Tapi tetap video jangan dimatikan. Ini masih ada yang belum hidup ini. Rista Nurtasari, Ningsih. Ya, silakan teman-teman. Tolong Pak Tri dicatat. Siap. Mereka yang nggak aktif, ini jadi penilaian juga. Siap, Pak Direktur. Jadi kita khawatir nanti jangan-jangan mereka sambil masak ikut diklat, nanti sambil nyuci ikut diklat. Aduh, bagaimana akan bisa lebih maju? Ingat bahwa diklat ini adalah diklat yang resmi dan ini dibiayai oleh negara. Jangan sampai kita menghabiskan uang negara hanya untuk seremonial tapi nggak berdampak pada peningkatan mutu. Oke, sampai terakhir nanti kalau masih ada yang tidak dihidupkan videonya, tolong diberhentikan aja, nggak usah jadikan peserta selanjutnya. Kasihan ini masih ada belum nih, Rafida. Siap. Rafida, Elsa, ini belum. Tolong catat Mas Tri, catat Mas Ali. Ya, saya catat. Rifda, Ya. Elsa, Sri Mulyati, Ya. Novia, Hardiansah, Rista, Didi, Ervina. Ini orang-orang ini penting dicatat ini. Ya, Pak Direktur, sudah. Ya, oke, terima kasih. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Asip, saya diberi waktu berapa lama nih? Silakan sebebasnya. Oke, kalau gitu aku ambil yang pendek aja kalau gitu. Pertama, kawan-kawan, setidaknya ada 3 cara untuk meningkatkan kompetensi diri. Pertama, meningkatkan kompetensi dengan cara mandiri. Dalam situasi seperti sekarang ini, sangat memungkinkan seorang guru atau siapapun orang yang berprofesi dalam bidangnya masing-masing, bahkan mungkin kepada profesi-profesi yang sangat rigid, mungkin kecuali dokter kecuali teknik bangunan, ini mungkin tidak bisa dengan mandiri semata-mata. Tetapi selain dokter,
selain teknik arsitek teknik insur teknik, maksud saya profesi teknik itu teknik sipil misalnya begitu, saya kira memungkinkan seseorang untuk bisa melakukan peningkatan kompetensi melalui kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri ini sudah saya rasakan di tahun 90-an, di tahun 2000 awal, saya merasa waktu itu menjadi guru yang hampir nggak tersentuh oleh MGMP, nggak tersentuh oleh pelatihan diklat-diklat yang terstruktur. Jadi kami melakukan kegiatan yang mandiri. Apa itu? Kegiatan kompetensi mandiri itu adalah usaha seseorang untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam bidang kemampuan profesinya secara mandiri melalui belajar autodidak misalnya, atau mencari sumber-sumber pengalaman orang lain dengan cara menelusuri sumber-sumber informasi dari orang lain. Kalau dulu susah karena belum semudah sekarang mengakses teknologi seperti YouTube, video-video yang sudah di-share di mana-mana di grup-grup WhatsApp, kemudian internet yang begitu canggih saat ini, dulu tidak ada. Kalau ingin tahu bagaimana cara mengajar yang baik, saya harus mendownload video-video itu dari cara yang sangat sulit, karena memang tidak semudah sekarang ini. Tapi sekarang, kawan-kawan, kalau saja misalkan ingin tahu bagaimana cara mengajar IPA yang baik ya, Bapak cukup buka internet, buka website, buka laptop, atau sejenisnya, YouTube, ketik, guru ideal atau guru IPA, mengajar IPA, teori apa, itu nanti akan ketahuan di situ, muncul semua. Bagaimana guru mengajarnya itu bisa dilakukan. Nah, tetapi kawan-kawan yang saya hormati, tidak hanya itu. Belajar mandiri termasuk bagaimana seorang guru melakukan usaha-usaha membuat misalnya modul-modul pembelajaran dengan cara mandiri. Konsultasi dengan kawan-kawan, bersama dengan kawan-kawan. Intinya kegiatan mandiri adalah kegiatan yang dasarnya atas inisiatif sendiri, dilakukan dengan cara mandiri, tidak membebani orang lain dalam kegiatan pembiayaannya dan lain-lainnya, kita nggak membebani orang lain. Nah, ini yang pertama. Kategori ini adalah kategori yang sangat mungkin bagi saya sangat terpuji begitu ya, sangat bagus gitu, karena berangkat dari kemandiriannya, dari keikhlasannya, dari kesungguhannya. Ini kalau saya menjadi kepala madrasah, maka guru-guru seperti ini saya berikan reward yang lebih daripada yang lain. Kawan-kawan, kalau kegiatan mandiri Anda merasa tidak termotivasi, Anda merasa tidak terangsang, Anda merasa tidak bersemangat karena mandiri, maka Anda boleh melakukan dengan cara yang terstruktur, melalui MGMP misalnya, melalui diklat pelatihan seperti ini misalnya. Ini termasuk kategori jenjangnya sudah lebih bagus, tetapi dari semangatnya sudah nomor 2. Semangat nomor 1 itu yang mandiri, tetapi kegiatannya mungkin tidak begitu menyenangkan karena sendiri. Nah, saya berharap kawan-kawan ikut diklat ini yang jenjang kedua ini adalah jenjang yang terstruktur. Diharapkan kawan-kawan model, strateginya, medianya jauh lebih baik karena ada mentornya, ada pembimbingnya, ada narasumbernya, tentu hasilnya akan lebih bagus. Nah, lalu cara yang ketiga, kawan-kawan, adalah cara yang studi lanjut. Studi lanjut itu apa maksudnya? Kawan-kawan ingin meningkat kemampuannya. Lalu kawan-kawan rela untuk mengeluarkan biaya. Sertifikasinya diikhlaskan 10%-nya untuk
studi lanjut, S2 misalnya, S3 misalnya. Ini adalah salah satu tiga dari tiga langkah untuk melakukan kemampuan meningkatkan kompetensi. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, apakah menjamin setiap yang sudah melakukan diklat mesti lebih bagus hasilnya? Semua tergantung. Ada juga orang yang dulu punya julukan guru diklat. Apa itu? Guru yang setiap ada diklat diutus untuk berangkat diklat. Enggak pernah mengajar, pokoknya kamu datang kemanapun, ada diklat apapun berangkat. Karena apa? Ini kadang-kadang pejabat daerah sungkan atau repot, nggak mau repot, lalu dia mengambil mudahnya. Ini orangnya baik, ini orangnya rajin. Udah, dia aja suruh berangkat. Nah, tetapi hampir ada guru yang nggak pernah mendapatkan fasilitas untuk diklat. Banyak sekali. Maka kawan-kawan yang hari ini sudah hadir, Anda termasuk orang yang beruntung jika kawan-kawan merasa memerlukan peningkatan kompetensi. Hal ini akan berbeda kalau Anda merasa, untuk apa begini-begini ini. Diklat kayak gini, apalagi dekat jauh, apa dapatnya apa, gitu. Kalau dari itu yang Anda rasakan, sebaiknya Anda jangan teruskan. Percuma. Karena sudah nggak ada niat, nggak ada motivasi. Nah, kawan-kawan, lepas dari itu semua, apakah Anda akan mengambil yang mandiri terus semata-mata? Nggak perlu yang terstruktur, apalagi yang studi lanjut. Bagi saya yang penting adalah tergantung tiga hal. Tergantung tiga hal untuk menjadi guru yang profesional, tergantung tiga hal minimal bagi saya untuk menjadi guru yang baik, yaitu yang pertama, niat yang tulus. Apakah Anda akan mengambil jalur yang mandiri, apakah ikut yang terstruktur seperti sekarang ini, atau Anda ikut yang studi lanjut, semua tergantung niat. Kawan-kawan, saya pernah melakukan studi secara sederhana tentang motivasi guru-guru melanjutkan kuliah di S2. Kebetulan saya mengajar di Pasca itu, saya iseng sebarkan angket, saya hanya ingin tahu apa sih motivasi mereka untuk kuliah. Ternyata mengejutkan sekali, hampir mencapai angka 65% kelas yang saya ajar itu mengambil studi S2 itu hanya untuk agar bisa naik, nanti bisa golongannya meningkat. Agar dia punya gelar yang sehingga nanti bisa diperuntukkan untuk bisa menjadi kepala madrasah. Kayak begini-begini ini kan sangat enggak baiklah gitu. Ini sangat beda jauh kalau dibandingkan dengan bagaimana Anda, apa latar belakang Anda kuliah? Saya ingin jadi guru yang terbaik. Nah, ini mungkin akan menjadi semangat bagi orang gitu. Karena punya semangat yang betul, yang bagus gitu. Bukan karena jabatan, bukan karena ingin dapat itu, tetapi semata-mata karena ingin agar meningkat kompetensinya menjadi guru yang profesional sehingga nanti menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak. Kalau itu yang terjadi kawan-kawan, dalam Al-Hadis Rasul bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Maka kawan-kawan, ingat, karena ini hari pertama, saya kira baru pembukaan, saya minta tolong kawan-kawan yang mendapatkan keuntungan, yang dapat keberuntungan hari ini bisa mengikuti diklat ini, tolong niatnya diperbaharui. Bagi yang niatnya belum tulus, yang belum baik. Anda harus berniat, niat utama adalah niat untuk menjadi orang yang meningkat kemampuannya, menjadi meningkat profesionalitasnya, sehingga menjadi guru yang terbaik, guru yang didambakan, diharapkan oleh anak-anak kita. Bukan karena, ya kan aku diutus oleh Pak Kepala Madrasah untuk ikut, ya ikut aja.
ini termasuk kategori orang yang niatnya kurang baik, belum tulus. Iya, saya pengen ikut diklat supaya kenal teman-teman, ini juga belum baik. Oke, ada juga yang pengen kuliah, ada studi lanjut, yang juga kadang-kadang niatnya nggak benar. Oleh karena itu, apakah bapak-bapak akan mengambil, apakah ibu-ibu akan mengambil jalur yang mandiri, terstruktur, atau yang studi lanjut? Yang penting pertama syaratnya adalah harus niat yang tulus. Yang kedua, kawan-kawan, yang kedua syaratnya harus memiliki semangat yang tinggi. Semangat ini penting. Banyak orang hebat, tapi karena lemah syahwat, lemah semangat, mereka gagal. Banyak orang yang cemerlang pikirannya. Banyak orang yang hebat, prestasi akademiknya. Tetapi tanpa semangat, dia nggak akan dapat hasil apa-apa, kecuali hanya untuk memuaskan dirinya. Tidak bermanfaat untuk orang lain. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia lain, untuk kehidupan yang lebih luas. Tapi apa artinya Anda kuliah, Anda punya kecerdasan yang tinggi, Anda memiliki indeks prestasi yang tinggi, tetapi Anda hanya memuaskan diri, tidak pernah berbuat untuk lingkungan, maka Anda termasuk orang yang tidak bermanfaat, menjadi orang yang tidak berguna. Nggak ada artinya, karena apa? Tidak ada semangat, nggak ada motivasi. Nah, yang ketiga, kawan-kawan, setelah memiliki niat yang baik, niat yang tulus, semangat yang tinggi, yang ketiga Anda harus lakukan prinsip, yaitu inovasi tanpa henti. Menguji coba. Dalam teori belajar ada namanya teori trial and error. Mencoba dan mencoba, terus lakukan inovasi-inovasi. Apalagi kawan-kawan ini mengajar mata pelajaran IPA, sains. Perkembangan sains sangat cepat sekali. Anda ini termasuk kategori guru yang beruntung, karena Anda mendapatkan posisi menjadi pejuang, menjadi guru yang dalam bidang sains. Sains ini hampir identik dengan uji coba. Percobaan. Nah, kalau Anda tidak pernah melakukan uji coba, melakukan upaya-upaya rekayasa, tidak pernah melakukan inovasi-inovasi, maka Anda tidak akan banyak memberikan dampak pada anak-anak. Jangankan pada anak-anak, Anda pun akan menjadi orang yang hampir nggak berguna sama sekali, karena Anda monoton, hanya teoretik semata, bahkan Anda mungkin mengajarnya mungkin dengan cara yang tradisional. Kawan-kawan, saudaraku semua yang saya hormati, yang saya cintai. Lalu yang ketiga, saya ingin bicara tentang kategori guru. Guru, pada umumnya semua guru ini berlaku untuk semua guru, bukan hanya guru IPA, saya kira. Ini semua guru. Bahwa guru dalam pandangan saya memiliki 3 tingkatan, 3 derajat. Derajat yang paling rendah, yaitu derajat guru yang namanya guru mu'alim. Guru mu'alim itu adalah guru biasa, maksud saya. Guru mu'alim itu guru biasa, yaitu guru umumnya guru yang dulu-dulu dilakukan oleh sebagian orang mengajar. Yang penting mengajar, yang penting hadir di kelas, yang penting memberikan nilai anak-anak, yang penting menyampaikan materi pada anak-anak. Tidak pernah berpikir anak-anak ini paham atau tidak. Tidak pernah berpikir bagaimana anak-anak bisa menyerap pelajaran yang Anda lakukan, yang Anda pikirkan, yang Anda kerjakan. Tapi yang penting Anda mengajar. Awal bulan dapat gaji, bekerja sebulan, nggak pernah mikir yang dikerjakan ini berdampak atau tidak pada anak-anak, apalagi sampai mikirkan bagaimana anak-anak berprestasi. Saya ingin angkat tangan kawan-kawan yang ada di room ini,
yang pernah mengikutkan putra-putrinya ikut kompetisi sains madrasah? Angkat tangan. Satu. Ayo. Satu saja. Di layar pertama ada 3 orang. 1, 2. Layar pertama 3, 4, 5. Ini ragu-ragu ini. Ayo. Baik. Ayo teman-teman. Layar kedua ada 4. Oke, lumayan lah. Ada banyak yang angkat tangan, bagus. Jadi kalau Anda sudah berpikir bagaimana anak-anak meningkat kompetensinya, bagaimana anak-anak ikut prestasi, kejuaraan, olimpiade, Anda saya yakin lewat dari kategori guru tingkatan pertama. Karena guru tingkat pertama itu jangankan mikir prestasi, mengajar saja kadang-kadang nggak dipikir kualitasnya. Yang penting datang, yang penting mengajar. Nggak pernah mikir apakah anak-anak paham atau tidak. Ini kategori yang paling dasar, namanya guru mu'alim. Kawan-kawan, kalau Anda sudah merasa melewati itu, maka Anda menuju derajat guru yang kedua, yang tengah-tengah, yang middle, yaitu guru yang mujahid. Guru mujahid adalah guru yang punya keinginan keras, punya kemauan keras, rela bersusah-susah, rela untuk begadang malam menyiapkan materi ajar, rela untuk menyusun RPP dengan yang sesuai dengan watak atau ciri khas kelasnya. Jangan sampai RPP 1 untuk semua kelas, untuk semua anak. Ini nggak betul. Kalau Anda mengajar di kelas yang kelas ini lebih mengarah pada kelasnya kelas sains, berbeda dengan Anda mengajar di kelas yang kelasnya kelas berbasis tahfidz atau berbasis robotik. Anda mengajar di kelas riset, beda dengan anak yang kelasnya atletik. Jadi RPP pun harus dibedakan. Kalau sudah seperti ini, Anda melewati guru yang tahapan pertama yang paling dasar, masuk ke guru kategori yang kedua, yaitu guru yang mujahid. Ini Nur Habibah, kenapa kok begitu sendiri Nur Habibah ini? Kenapa Nur Habibah ini? Nur Habibah, MTS KKU. Nah, ini jelas dia tidak ikut. Halo Bu Nur Habibah. Nah. Halo Bu Nur Habibah. Mohon memperhatikan. Ini masih ada yang layarnya belum dibuka video ini, Pak. Jayanti, tadi belum dibuka layarnya. Ya, Bu Elsa. Elsa juga belum. Novia juga belum. Ini tolong ditegur tegurannya, Pak. Maaf, Pak, ini dari HP saya udah aktif videonya, Pak. Tapi kok nggak muncul ya? Bu siapa nih? Bu Elsa, Pak. Bu Elsa. Oh ya, sekarang sudah Bu Elsa. Oh, iya. Jangan pakai HP gini Ini diklat kok. Ini bukan sejam 1 jam. Ini sehari-hari kok. Iya. Kalau Anda pakai HP jelas nggak efektif ini. Tolong Pak Asif diberi ketentuan lah. Yang peserta diklat harus minimal pakai laptop lah. Jangan pakai HP. Baik, Pak Direktur. Kasihan Pak, ini diklat sungguhan, bukan diklat biasa yang hanya untuk menghabiskan jam-jaman saja. Kalau webinar sih pasif, ini kan harus semua aktif kan, nggak bisa. Iya. Baik. Tolong sampaikan pada pimpinan lah. Ini Jayanti masih kosong saat tadi ini. Tolong dilacak siapa dia, kasih teguran untuk kepala kemenaknya biar dikasih peringatan tuh. Baik. Yang kedua mujahid. Kalau sudah menjadi guru yang mujahid, kawan-kawan, Anda sudah selayaknya mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sertifikasi Anda insya Allah halalan. Tapi belum tentu thayyiban itu. Tapi sudah halal. Kalau Anda yang guru yang tingkat pertama, jangan-jangan gaji Anda, sertifikasi Anda bagi yang sudah sertifikasi, kayaknya untuk menuju menjadi yang halal agak berat. Karena Anda nggak pernah beristihad,
Anda nggak pernah berusaha, Anda nggak pernah bersusah payah untuk menjadi guru yang baik, yang mujahid. Ini yang kedua. Kawan-kawan, kalau sudah melewati tahapan yang kedua, sudah mau sungguh-sungguh, membuat RPP dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian Anda sudah berusaha menjadi orang yang mau repot untuk menyiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang bermutu, mengajar yang baik, Anda telah lewat menjadi guru yang mujahid, maka kalau bisa Anda menuju menjadi guru yang terbaik, yaitu guru yang mujaddid, guru yang pembaharu. Mujaddid, pembaharu. Siapa itu? Guru mujaddid adalah guru yang senantiasa dalam pembelajarannya penuh dengan inovasi-inovasi. Yang setiap pembelajarannya penuh dengan inisiasi-inisiasi. Yang setiap tutur katanya muncul motivasi-motivasi, nilai-nilai untuk anak didiknya. Dan indikatornya adalah indikator anak-anak yang Anda latih, yang Anda ajar, yang Anda bimbing itu menjadi anak yang semangatnya belajar sangat meningkat, bahkan mereka rela untuk mengabaikan video-video, mengabaikan medsos, mengabaikan televisi-televisi. Untuk apa? Untuk belajar. Sehingga mereka menjadi seorang juara. Setiap kompetisi ikut. Anak-anak memiliki potensi yang luar biasa. Ini adalah berkah dari guru-guru mujaddid, guru-guru terbaik, guru-guru yang pembaharu. Kalau sudah derajatnya guru seperti ini, insya Allah gaji, tunjangan, sertifikasi tidak hanya halal, tapi halalan thayyiban mubarakan, yaitu rizki yang bisa menjadikan, mengantarkan rizki yang halal, rizki yang baik, yang thayyib, dan rizki yang berkah, yang mubarakan. Dan ini kira-kira dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur, indikator, bahwa guru yang mendapatkan gaji yang halalan, thayyiban mubarakan itu adalah gaji yang selalu dalam bulannya itu cukup dan sisa bisa untuk menabung. Bukan sebaliknya, setiap awal bulan sudah habis uangnya, lalu hutang lagi, hutang lagi. Ini contoh guru yang rizkinya tidak mubarakan, tidak thayyiban, meskipun halal, tapi tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan kebaikan karena tidak cukup untuk hidup sebulan. Tapi kalau kawan-kawan dengan niat ikhlas, semangat juang yang tinggi, inovasi yang tiada henti, Anda berbuat sebaik-baiknya untuk anak-anak, melayani anak dengan sungguh-sungguh, insya Allah rizki kita, rizki yang halal, tetapi juga thayyiban dan mubarakan, bebas dari hutang. Tidak hutang di BRI, tidak hutang di BNI, tidak hutang di koperasi, dan tidak hutang pada orang tua mertua. Tapi cukup gaji kita untuk menghidupi keluarga kita sehari-hari, bahkan insya Allah bisa menabung untuk masa depan anak kita nanti kalau sudah belajar di tingkat yang lebih tinggi. Silahkan mengukur kondisi kawan masing-masing, apakah Anda kategorinya kategori yang seperti itu, atau Anda telah melewati itu semua. Saya doakan kawan-kawan yang merasa hari ini masih punya hutang piutang, saya doakan segera lunas hutangnya. Amin. Dan berjanji tidak akan hutang lagi, karena hutang itu beban, hanya enak ketika menerima pinjaman, tapi berat untuk menyelesaikan pinjaman itu sangat berat dan sangat panjang. Caranya adalah jadilah manusia yang biasa. Jadilah manusia yang wajar, yaitu manusia yang makannya makan nasi sehari 3 kali. Biasakan manusia, guru-guru yang makan hasil masakan sendiri, bukan beli, dalam keadaan matang,
syukur-syukur mau bercocok tanam meskipun tidak punya halaman, meskipun nggak punya tanah lapang, tapi dengan menggunakan plastik kantong-kantong, menggunakan bekas-bekas plastik bekas-bekas drigen untuk bisa nanam sayur-sayuran, bisa menanam yang bisa kita tanam di sekitar kita. Ini adalah cara-cara guru-guru yang pengen hidupnya bahagia. Bukan mengandalkan makanan masak yang jadi, hidup yang bermewah-mewahan, hidup yang melebihi kapasitas kemampuannya. Itulah sosok guru yang ideal, yang dulu disebut namanya sosok guru Umar Bakri. Umar Bakri itu, meskipun dia pakai negeri, dia nggak malu pakai sepeda ontel, tetapi selalu sampai di kelas, sampai di madrasahnya, anak-anak berebut untuk membawakan sepedanya, berebut untuk membawakan tasnya, berebut mencium tangannya Pak Umar Bakri, bukan seperti sekarang ini. Guru-guru lewat, meskipun membawa mobil mewah, tapi anak-anak cuek. Guru-guru lewat, meskipun dengan motor yang baru, anak-anak nggak peduli. Karena apa? Bisa jadi kita semua menjadi guru yang tidak pernah mengerti bagaimana keadaan yang sesungguhnya, yang sebaiknya kita lakukan. Kadang-kadang guru-guru kita ini sekarang ini menjadi guru-guru yang mengejar mode, mengejar gaya hidup, tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah gaji kita standar pegawai negeri cukup untuk hidup. Kita bersyukur menjadi ASN, di sebelah sana jutaan orang saat ini kehilangan pekerjaan. Di sebelah sana jutaan orang ingin menjadi ASN. Tapi kawan-kawan kadang tidak bersyukur, sudah menjadi pegawai negeri, sudah menjadi ASN, tapi perilaku kita kadang-kadang abai. Tidak bersyukur, kadang-kadang kita juga tidak serius menjadi guru yang baik. Maka tidak sedikit orang-orang yang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi gajinya, tidak semakin bahagia hidupnya karena mengerjakan tugasnya tidak didasari dengan niat yang baik, tidak ada semangat yang sungguh-sungguh, dan juga tidak ada inisiatif, nggak ada inovasi untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkemajuan, anak-anak yang melakukan inovasi, anak-anak yang berkualitas tinggi. Kawan-kawanku, para guru-guru madrasah yang tercinta, kita semua punya tantangan berat. Siapapun guru kita, wabil khusus guru IPA, guru sains, kita punya tantangan berat, yaitu tantangan di tahun 2022, penilaian PISA Indonesia, khusus di madrasah, harus meningkat. Yang meliputi literasi numerasi, literasi baca, dan literasi sains. Ini tugas bapak-bapak, ibu-ibu, karena bapak-bapak mengajar IPA. Jangan sampai literasi sains dan literasi numerasinya tidak meningkat. Itu wujud dari yang kita akan perjuangkan. Mohon dicatat, kawan-kawan, tulis di rumah, bahwa kita punya tantangan sama-sama, yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai PISA tahun 2022, kita harus bisa mengejar nilai PISA di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia dan Singapura, karena saat ini kita masih jauh tertinggal dengan Singapura maupun Malaysia, bahkan kita masih tertinggal dengan Vietnam. Kawan-kawan yang saya cintai, saya kira itu cukup saya sampaikan. Sudah lebih setengah jam. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil
inti dari apa yang saya sampaikan, dan saya tunggu seluruh peserta yang hadir di room ini, yang di diklat ini, di tahun 2021 nanti, tolong Anda harus terlibat, ikut mensukseskan kompetisi Sains Madrasah tahun 2021. Anda merasa berdosa kalau Anda tidak berhasil mengikutkan putra-putrinya dalam ajang kompetisi, karena Anda telah mendapatkan keberuntungan ikut pelatihan pada gelombang angkatan pertama ini. Saya kira itu Pak Aris, Pak Asif yang saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang masih pakai handphone, tolong nanti siang berubah, harus pakai laptop. Jangan pakai handphone lagi. Kalau Anda nggak semangat, Anda nggak punya kemampuan itu, lebih bagus Anda mengundurkan diri, dia diganti teman yang lain yang siap untuk ikut diklat. Karena diklat jarak jauh ini berbeda dengan diklat yang offline. Diklat virtual ini membutuhkan komitmen yang tinggi, membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Sebab kalau tidak itu, maka hanya Anda melewati diklat, tetapi nggak dapat manfaat. Anda seolah-olah mendapatkan sertifikat, tapi Anda tidak meningkat kemampuannya. Oleh karena itu, godaan-godaan belajar online ini luar biasa. Bisa jadi Anda sedang duduk di kursi, anak Anda nangis, suami Anda rewel, istri Anda rewel, sangat mungkin terjadi. Maka syarat untuk ikut pembelajaran online, pertama harus orang yang jujur, orang yang disiplin, dan dia harus sungguh-sungguh. Tanpa itu percuma. Kata orang namanya percuma tak berguna. Percuma tak berguna. Melewati, tapi enggak memanfaatkan. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang merasa perlu mendapatkan nomor handphone saya, silakan catat. Handphone saya adalah 085 2252 633 59. Saya ulangi, 085 2252 633 59. Saya tidak membuka tanya jawab di room ini. Yang Anda merasa tertantang, ingin komunikasi lebih lanjut, silahkan lewat WA. Kenalkan dulu Anda siapa, dari mana, supaya saya tahu bukan orang yang menipu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Direktur SKK yang sudah menyampaikan bimbingan, arahan kepada kami terkait dengan guru di madrasah. Baik teman-teman, kita haturkan terima kasih dengan tepuk tangan di tempat masing-masing untuk Pak Direktur. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan hadir di acara ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah bagi Pak Direktur dan selalu sehat. Ya, makasih Mas. Amin ya rabbal alamin.